Ketiga, kesaksian tentang pengalaman dimurnikan melalui penghakiman. Di bawah bimbingan firman Tuhan yang Maha Kuasa, umat pilihan Tuhan menghadapi penganiayaan dari pemerintah PKT, tetap setia sampai mati tanpa menyangkal Tuhan, dan memberikan kesaksian yang kuat dan bergema. Ini semua adalah bukti kemenangan atas iblis. Namun, sekelompok pemenang yang telah dijadikan oleh Tuhan tidak hanya mampu berdiri teguh dalam kesaksian bagi Tuhan di hadapan naga merah besar. Aspek yang lebih penting adalah mereka telah mengalahkan kuasa iblis, menanggalkan watak rusak iblis, memiliki kebenaran sebagai hidup mereka, dapat berbicara dan bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran, pandangan hidup, dan nilai-nilai mereka telah berubah, dan mereka hidup dalam keserupaan manusia yang sejati. Inilah pemenang sejati, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kesaksian pengalaman para pemenang ini semuanya telah dipublikasikan secara online. Ada kesaksian tentang menjadi orang yang jujur, kesaksian tentang melepaskan kecongkakan dan kesombongan, kesaksian tentang mengatasi rasa iri hati, kesaksian tentang mengenal watak Tuhan yang benar, kesaksian tentang menaati Tuhan, kesaksian tentang mengalami ujian dan kesusahan, dan lain-lain. Dengan lebih dari 1000 video kesaksian pengalaman. Dari segi jumlah, ini melampaui denominasi manapun. Dan dari segi isi kesaksian, ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh berbagai aliran dan denominasi. Kesaksian-kesaksian pengalaman yang nyata ini tidak dapat dihasilkan oleh agama manapun. Dalam agama, yang lebih banyak adalah kesaksian tentang manusia menikmati kasih karunia Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Karena orang-orang dalam agama belum menerima pekerjaan akhir zaman dari Tuhan yang Maha Kuasa, belum menerima semua kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman, dan terlebih lagi belum mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan pada akhir zaman, sehingga mereka tidak memiliki kesaksian tentang perubahan watak hidup mereka. Hanya kelompok orang yang dipimpin oleh Kristus akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah diangkat ke hadapan Tuhan, mengalami penghakiman di hadapan tahta putih yang besar, dan watak rusak mereka secara bertahap disucikan. Mereka menggunakan pengalaman pribadi mereka untuk bersaksi bahwa penghakiman di hadapan tahta putih yang besar pada akhir zaman telah dimulai. Tuhan yang Maha Kuasa telah menjadikan sekelompok pemenang pada akhir zaman. Mari kita nonton sebuah video kesaksian pengalaman agar semua dapat memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang pekerjaan umat pilihan Tuhan yang mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan serta penyucian atas dosa. Mari kita tonton videonya bersama. Kalau begitu, aku hanya akan memberitahukan pengalaman dan pengetahuanku. Semoga itu akan membantu kalian. Dulu, aku percaya kepada Tuhan dalam agama. Belakangan ini, aku lihat komunitas keagamaan terlalu sepi. Dan tanpa sedikit pun pekerjaan Roh Kudus. Jadi, aku mulai mencari jalan kebenaran. Akhirnya, aku telah mendengar suara Tuhan dan menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Ini terjadi setelah aku mulai sungguh-sungguh mencari. Aku mengalami penghakiman Tuhan di akhir zaman selama lebih dari 1 dekade. Dan aku memang memahami beberapa kebenaran. Aku melihat kebenaran atas kerusakanku. Mengakui bahwa aku sangat congkak dan merasa benar.
Aku senang mengejar ketenaran, mengejar status, dan penghargaan serta pujian dari orang. Aku sungguh-sungguh dalam keyakinanku kepada Tuhan. Aku berusaha melengkapi diriku dengan pengetahuan Alkitabiah dan teori teologis. Saat aku mengerti sebagian pengetahuan Alkitabiah, aku merasa telah memahami kebenaran dan mendapatkan hidup. Aku bahkan merasa mengenal Tuhan. Benar. Ditambah dengan kemampuanku untuk bekerja keras bagi Tuhan dan berkhotbah di mana-mana. Aku pura-pura berperilaku baik. Merasa akulah orang yang paling mengasihi Tuhan dan paling mengejar hati Tuhan. Bahwa aku yakin mampu masuk kerajaan surga dan dapat imbalan. Aku merasa sangat hebat akan kemampuanku berkhotbah di mimbar dan juga disembah banyak orang. Saat ku dengar orang berkata, aku mengasihi dan setia kepada Tuhan, aku adalah pengkhotbah dan hamba yang baik. Bahkan saat aku tidak berkata apapun, aku merasa siap mendapatkannya. Aku merasa berhak menerima pujian dan penyembahan ini. Aku telah begitu lama hidup dalam watak yang congkak, tanpa merasa terpapar kerusakan, apalagi merasa malu. Ini adalah kisah nyata bagaimana aku percaya kepada Tuhan dalam komunitas keagamaan. Setelah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, hatiku menjadi semakin dicerahkan. Ketika aku membaca firman Tuhan setiap hari, aku melihat setiap firman Tuhan yang Maha Kuasa menjadi kebenaran yang begitu realistis, yang bisa memuaskan kebutuhan hidup dan juga rohku. Jadi, penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman memang satu-satunya cara bagi kita menerima penahiran dan juga keselamatan. Di bawah tuntunan firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku secara aktif terlibat dalam barisan orang-orang yang mengerjakan tugas mereka. Akhirnya, dengan segera, aku diangkat Tuhan untuk memimpin gereja. Karena pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan gereja membaik. Lalu, saudara-saudari mengagumiku. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak sombong dan juga berpuas diri. Merasa bahwa aku berkualitas dan mampu, bahwa aku merasa bertalenta, dan juga tidak tergantikan dalam keluarga Tuhan. Perlahan-lahan, firman Tuhan yang kumakan dan minum menjadi berkurang. Ketergantunganku kepada Tuhan menjadi berkurang saat aku melakukan tugasku. Aku sering mendahulukan diriku daripada jemaat berlaga hebat agar semua orang mengagumiku. Aku bahkan tidak bisa mendengar saran yang masuk akal dari jemaat atas permasalahan gereja. Aku mulai sewenang-wenang, angku sombong dan sembrono. Di saat aku sedang berkhotbah, aku selalu mengkritik para jemaat. Aku meremehkan mereka, berpikir mereka bebal dan berkemampuan buruk. Aku sungguh hidup dalam watak congkak, sombong dan kesenangan jahat. Tanpa disadari, rohku terus menjadi semakin gelap. Doa-doaku tidak sampai kepada Tuhan, dan khotbahku tidak memiliki pencerahan dari Roh Kudus. Pekerjaan gereja tidak memiliki efek yang signifikan. Dan hatiku sungguh tersiksa. Aku datang berdoa kepada Tuhan dan mulai mencari kebenaran dalam firman Tuhan. Aku melihat firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kubacakan firman itu kepada kalian. Iya, baik. Engkau pikir beberapa pekerjaan kecil yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalammu bisa menggantikan penghormatanmu kepadaku? Engkau pikir engkau mendapatkan pencerahan dengan berseru-seru ke surga? Engkau tidak tahu malu. Engkau begitu tak pantas. Engkau pikir perbuatan baikmu telah menyentuh surga, sehingga engkau mendapat pengecualian dan dilimpahi bakat-bakat alami yang menjadikan engkau pintar berkata-kata sehingga bisa mendustai orang lain dan mendustai aku?
Betapa tidak rasionalnya engkau. Tahukah engkau dari mana pencerahanmu datang? Tidak tahukah engkau makanan siapa yang engkau makan ketika engkau dibesarkan? Betapa kurang ajarnya engkau. Kamu sekalian sebaiknya tidak menilai diri lebih tinggi daripada langit. Tapi, lihatlah dirimu sekalian lebih rendah daripada yang paling hina di antara orang-orang rasional yang berusaha mengasihi Tuhan. Inilah jalan yang harus kalian masuki. Untuk melihat dirimu sendiri lebih rendah dibandingkan semua orang lain. Mengapa kamu sekalian menganggap diri begitu tinggi? Mengapa kamu sekalian menilai diri begitu tinggi? Dalam perjalanan hidup yang panjang ini, engkau semua baru menjalani beberapa langkah pertama saja. Hal yang kalian lihat baru lengan Tuhan saja, bukan keseluruhan Tuhan. Kamu sekalian harus lebih banyak melihat pekerjaan Tuhan, lebih banyak menemukan perkara yang harus engkau semua masuki. Karena kamu sekalian baru berubah begitu sedikit. Dalam mengerjakan manusia dan mengubah wataknya, pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti. Sebab mereka terlalu banyak kekurangan dan sangat tidak memenuhi standar-standar yang ditetapkannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa di mata Tuhan, kalian selama-lamanya akan menjadi bayi yang baru lahir. Hanya memiliki sangat sedikit unsur yang menyenangkannya. Sebab kalian bukanlah apa-apa, hanya ciptaan di tangan Tuhan. Jika ada orang yang merasa puas diri, tidakkah ia akan dibenci Tuhan? Saat ini, kalian dikatakan dapat memuaskan Tuhan hanya karena dibandingkan terhadap daging kalian. Tapi, dibandingkan terhadap Tuhan, kalian selalu kalah di gelanggang. Daging manusia belum pernah sekalipun mengenal kemenangan. Hanya melalui pekerjaan Roh Kudus, ada kemungkinan bagi manusia untuk memiliki aspek penebusan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan telah menyakitkan hatiku, sehingga sifat congkakku telah sepenuhnya terungkap. Aku gemetar dalam ketakutan dan juga merasa malu. Aku tidak berdaya kecuali merenungkan perbuatanku kali ini. Dengan sedikit efek dalam pekerjaanku, aku lupa batasanku sendiri. Aku takabur dan suka menghina. Saat melihat jemaat dalam keadaan yang negatif dan juga lemah, tidak hanya gagal membantu dan mendukung, aku malah meremehkan mereka, membuat mereka bahkan merasa lebih negatif. Saat itu, aku melihat diriku tidak mengungkap apa-apa selain watak iblis. Bagaimana bisa aku akan memimpin jemaat memasuki kenyataan kebenaran? Aku sungguh melakukan kejahatan dan menentang Tuhan. Aku tidak berdaya kecuali bersujud di hadapan Tuhan dalam penyesalan, merendahkan diri atas semua perbuatanku. Hanya karena berkat dan kasih karunia Tuhan, orang bisa tahu tentang kualitas manusia atau mendapatkan hasil dari pekerjaan. Itu benar. Jadi, tidak ada yang pantas disombongkan. Tapi aku cukup tidak tahu malu untuk menerima semua pujian untukku sendiri, merebut kemuliaan Tuhan. Yakin bahwa aku berkemampuan hebat dan cakap, aku begitu congkak hingga kehilangan akal sehatku. Aku menikmati peninggian Tuhan dan juga pekerjaan Roh Kudus. Tapi aku tidak meninggikan dan bersaksi baginya. Tapi malah sebaliknya, aku dengan liciknya menipu demi ketenaran dan statusku. Apakah ada kemanusiaan dan nalar yang tersisa dalamku? Aku sungguh tidak layak hidup di hadapan Tuhan. Setelah mengalami hajaran dan penghakiman kali ini, aku sungguh merasa bahwa watak benar Tuhan tidak tersinggung. Aku mengagumi Tuhan dalam hati.
Di saat yang sama, aku memiliki tingkat pemahaman tentang sifat iblis congkakku. Dalam hati aku membenci dan mengutuk diriku sendiri. Aku mulai mengejar kebenaran dan juga mengejar perubahan watak. Aku bersedia menerima penghakiman, hajaran penanganan, dan pemangkasan Tuhan. Dan segera, aku menerima kembali pekerjaan Roh Kudus dan melihat belas kasihan serta keselamatan Tuhan bagiku. Sama seperti ini, aku terus mengalami penghakiman, hajaran, didikan, dan pendisiplinan Tuhan. Aku bisa semakin jelas melihat semua sifat dan watak jahatku. Pada saat bersamaan, aku mendapatkan pemahaman tentang watak Tuhan yang kudus, benar, dan tidak tersinggung, dan memunculkan hati yang takut akan Tuhan. Aku menyingkapkan watak yang kurang congkak dan menjalani gaya hidup yang lebih jujur dan rendah hati. Saat menjalankan tugas, aku datang kepada Tuhan dan sering berdoa. Saat ada hasil dalam pekerjaan, kusertakan kemuliaan bagi Tuhan. Saat bicara dengan jemaat, aku dengan sadar mengagungkan dan bersaksi bagi Tuhan. Dan juga, aku bisa membuka keburukanku sendiri. Dan akhirnya aku bisa menerima saran dari para jemaat. Setelah mengalami penghakiman dan hajaran dari firman Tuhan yang Maha Kuasa, hati nurani dan nalarku dipulihkan secara bertahap. Kian lama aku kian memulihkan kemiripan manusia normal. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas keselamatanku. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita harus bersyukur. Syukur kepada Tuhan. Kesaksian yang nyata dan praktis, kami telah diteguhkan oleh kesaksian ini. Sudah sekian tahun aku percaya Tuhan, tapi sungguh tidak begitu mengenal diriku sendiri. Aku selalu berpikir pekerjaan dan penderitaanku bagi Tuhan bertahun-tahun sebagai modal untuk berlaga dan pamer di depan orang lain. Aku menggunakan penderitaan dan perilaku baikku sebagai kesaksian yang indah untuk sering mengajari jemaat. Saat jemaat mengagumi dan menghormati aku merasa girang dan juga sombong. Aku merasa ketika Tuhan datang, aku akan jadi yang pertama diangkat dan menerima imbalan. Aku sungguh malu setelah mendengarkan kesaksianmu hari ini. Kesaksian yang telah aku hidupi ini. Bukankah itu semua watak iblis yang congkak dan meluaskan kekuasaan? Pengalaman dan kesaksian Saudara Chin sangat mendidikku. Jika aku mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, bukankah aku juga akan menerima penahiran dan perubahan? Iya, benar. Hanya dengan menerima penghakiman dan hajaran, kita bisa disucikan. Pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman sungguh bisa menahirkan dan menyelamatkan manusia. Itu benar. Ini memang adalah penampakan dan pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa adalah kedatangan kedua Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita menerima penahiran dan keselamatan dan masuk ke kerajaan surga bukan lagi fantasi, tapi sesuatu yang bisa diraih. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita semua Firman yang disikapkan Tuhan yang Maha Kuasa tentang kondisi manusia begitu realistis. Saudara Chin, kau hanya bisa menyadari watak congkak dan munafikmu yang jahat setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. benar. Saat manusia memiliki sifat congkak, mudah baginya untuk membanggakan diri dan meremehkan orang lain. Mudah baginya untuk berlagak dan memamerkan diri. Perilaku seperti ini sering disingkapkan dalam diri kita. Perilaku ini sungguh ada. Tanpa pewahyuan dan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa, kita tak akan mengerti diri kita sendiri seperti ini. Benar. Dalam agama, kita hanya mengandalkan keinginan kita untuk bekerja bagi Tuhan. Kita tak pernah merasa diri kita congkak dan munafik. Apalagi mengetahui bahwa kita hidup dalam watak iblis. Kita bekerja dan berbicara begitu bersemangat demi posisi dan ketenaran, dan bertindak untuk mencapai kehendak dan tujuan kita sendiri.
tanpa merasa kita memberontak dan menentang Tuhan. Benar. Ini pertanyaan praktis yang tak bisa diselesaikan dalam agama. Dalam agama, kita hanya tahu tentang bekerja bagi Tuhan, tapi tak peduli dengan kehendak Tuhan. Selama kita tak melakukan dosa yang nyata, kita merasa kita orang terbaik yang paling mengasihi Tuhan. Setelah mendengarkan kesaksianmu, aku sungguh merasa pengalaman penghakiman di hadapan tahta Kristus di akhir zaman begitu praktis dan perlu. Iya, benar. Begitu banyak kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa, yang memang bisa menahirkan, mengubah, dan menyempurnakan manusia. Amin. Lebih dari 30 tahun aku percaya Tuhan, aku tak pernah memiliki pengalaman dan kesaksian semacam ini. Aku telah berhubungan dengan banyak pendeta dan penatua dan mendatangi begitu banyak gereja, tapi belum pernah aku dengar pengalaman dan kesaksian begini dari siapapun. Dari pengalamanmu, aku melihat jalan untuk menerima penahiran, keselamatan, dan masuk kerajaan surga. Puji Tuhan. Puji Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah memilih kita dan membolehkan kita mendengar suara Tuhan. Amin. Akhirnya berkesempatan mengenapi mimpi kita akan kerajaan surga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kristus akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan firman, menyatakan semua aspek kebenaran yang dibutuhkan oleh umat manusia yang rusak untuk disucikan dan diselamatkan. Dia telah menghakimi dan menyingkapkan natur iblis manusia yang berdosa dan menentang Tuhan, serta berbagai watak rusak lainnya. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita mengalami penghakiman dan penyingkapan firman Tuhan. Kita melihat betapa dalamnya kita telah dirusak oleh iblis. Melalui pengalaman penghakiman dan hajaran Tuhan, barulah kita melihat watak Tuhan yang benar yang tidak dapat diganggu-gugat. Tuhan benar-benar menyelidiki hati manusia. Meskipun tidak terucap dari mulut, apa yang dipikirkan dalam hati, hal-hal rusak apa yang ada di lubuk jiwa, semuanya diungkapkan oleh Tuhan, membuat kita merasa sangat malu dan tidak tahu harus menaruh muka di mana. Hati kita menjadi takut akan Tuhan. Melalui pengalaman penghakiman dan penyucian Tuhan yang Maha Kuasa, kita semua merasakan secara mendalam betapa nyatanya pekerjaan penyelamatan Tuhan terhadap manusia. Kita benar-benar melihat bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa telah lama menjadikan sekelompok pemenang, menggenapi nubuat dalam kitab Wahyu. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung bagi Tuhan dan anak domba. Dan di dalam mulut mereka tidak ditemukan dusta. Mereka tidak bercacat.